Halo, assalamualaikum sana. Nah, ini kita akan berangkat ke Kota Arga Makmur. Kita start dari Desa Talang Rendah ya sana, desa saya sendiri. Ini kita lihat kiri kanan dulu. Takutnya mobil teman-teman ya. Kita keluar, mobil sampai. Nah, sana ini kita sudah ada di jalan Desa Talang Rendah, dan beginilah suasana dan situasi jalan Desa Talang Rendah. Di mana di depan sana teman-teman bisa kita lihat sama-sama itu ada Bukit Barisan. Pemandangan yang sangat bagus ya teman-teman. Ya sanak Bengkulu, sahabat anak Bengkulu. Nah, saya yakin bagi teman-teman yang berada di Bengkulu Utara khususnya tahu dengan Desa Talang Rendah ini. Dan Desa Talang Rendah ini teman-teman mayoritas sukunya itu suku Rejang. Nah, suku Rejang itu adalah suku tertua yang ada di Sumatera ya teman-teman. Jadi beginilah, dan suku Rejang itu terbagi dalam beberapa kabupaten di Bengkulu ini. Ada di Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Curup, dan ada di berbagai titik-titik lainnya, kabupaten lainnya ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa teman-teman lihat semua rumah-rumah warganya kiri kanan itu masih sedikit jarang-jarang ya teman. Itu juga pemandangannya bagus sekali teman-teman. Ada Bukit Barisan, mantap ya. Tinggal di perdesaan seperti ini sangatlah segar, sejuk, adem ya teman-teman. Sangat menginspirasi. Oke, kita gas lagi teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan antara Desa Talang Rendah dan Desa Sumberrejo. Tapi masih sedikit jauh ya teman-teman. Nah teman-teman, bagusnya Bukit Barisan yang ada di sana. Bagi teman-teman yang merantau dan kangen dengan situasi keadaan desanya atau suasana jalan di desanya, teman-teman bisa ikuti channel ini. Nanti kita akan explore satu desa ke desa lainnya ya teman-teman, satu desa ke desa lainnya. Insyaallah desa-desa di Bengkulu Utara ini dan desa-desa di kabupaten lainnya, bila perlu di provinsi lainnya, nanti kita akan explore ya teman-teman. Dukung saja channel ini supaya cepat berkembang dan kita bisa menikmati perdesaan-perdesaan yang ada di Bengkulu dan di luar Bengkulu ya teman-teman. Masya Allah. Nah, ini kita sudah ada di Sawangan teman-teman, antara Desa Sumberrejo dan Talang Rendah. Sebentar lagi kita memasuki Desa Sumberrejo. Bisa teman-teman lihat di sini kiri kanannya ada pohon sawit. Jadi Sawangan ini ditemani oleh pohon sawit ya teman-teman. Dan ada sebuah rumah di sebelah kiri ini. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Nah teman-teman, welcome dan selamat datang di Desa Sumberrejo. Nah, Desa Sumberrejo ini mayoritas itu suku Jawa ya teman-teman. Karena memang dulu penduduk asli dari Desa Sumberrejo ini adalah desa transmigrasi teman-teman. Tahun berapa ya, lupa saya tahun berapa, tapi yang pasti sudah puluhan tahun yang lalu teman-teman ya. Yang pasti sudah sangat lama. Nah, Desa Sumberrejo ini sangat kompak ya teman-teman. Sangat, memang sebenarnya orang Jawa itu bagus kerjasamanya, kompaknya ya teman-teman. Ini kita berada di Desa Sumberrejo. Teman-teman yang orang Sumberrejo boleh dong komen di bawah ini di mana rumahnya. Adakah yang di dalam video, di pinggir jalan, ataukah masuk gang-gang ya teman-teman. Nah, bagi rumah teman-teman yang masuk gang, nanti juga kita akan
explore desanya yang masuk gang teman-teman. Seperti misalnya desa Sumberjo ini ada yang masuk gang. Nah, nanti kita explore juga teman-teman dengan berjalan kaki. Pantau saja terus channel ini teman-teman. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya teman-teman jika sudah subscribe. Nanti setiap saya upload video akan ada notifikasinya teman-teman. Oke, mantap kan? Nah, teman-teman, kita ini atau desa Sumberjo, desa Talang Rendah ini berada di lereng-lereng Bukit Barisan ya teman-teman. Karena bisa kita lihat sepanjang jalan kita mau ke Kota Hargamakmur itu pemandangan kita Bukit Barisan. Ya memang kita ini berada di lereng-lereng Bukit Barisan. Dan di sini sangat dingin teman-teman jika malam hari ya teman-teman. Biasanya kalau di Hargamakmur saya itu belum pernah sih, jarang memakai selimut kalau tidur malam, dan itu juga berkipas ya teman-teman. Nah, kalau di desa jangankan tidak pakai selimut, jangankan pakai kipas atau dan pendingin segala macamnya ya teman-teman, pakai selimut saja saya tidak bisa tidak pakai selimut ya teman-teman, sangat dingin. Tapi saya akui tidur di cuaca yang dingin itu sangatlah enak ya teman-teman. Tidurnya jadi nyenyak, jadi lupa bangun. Nah, ini ada masjidnya ya teman-teman, sebelah kiri bisa teman-teman lihat tadi ya. Dan sebentar lagi di sebelah kiri ini ada SMA ya teman-teman. Di sini ada SMA. Nah, ini sebentar lagi. Nah, ini teman-teman, ini adalah SMA. Dan di atas ini, nah ini ada pagar semen ini, beton ini adalah SD ya teman-teman, sekolah dasar di desa Sumberjo ini. Memang di desa Sumberjo ini sangat lumayan maju ya teman-teman. Ada SD, SMA-nya, ada juga Menteri Kesehatannya ya teman-teman. Menteri Kesehatan Desa maksudnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita gas terus perjalanan kita kali ini. Dan maaf teman-teman, video kali ini kita harus dubbing karena memang pas saya bikin video itu suara saya kurang kedengaran ya teman-teman, kurang jelas. Jadi ya daripada tidak ada suaranya, mending kita dubbing aja ya teman-teman. Nggak apa-apa lah, lebih sedikit kaku teman-teman. Nah, kita gas ya teman-teman. Di sini teman-teman, di Bengkulu Utara ini, khususnya di desa Sumberjo, Kemumu ataupun desa Talang Rendah itu sangat sering musim hujan teman-teman. Mungkin karena dekat dengan bukit, jadi maunya hujan melulu. Hujan terus, dikit-dikit hujan. Tapi alhamdulillah selagi masih ada hujan tetap bertahan, dan di sanalah ada sebuah kehidupan ya teman-teman. Masya Allah. Teman-teman, kita sebentar lagi akan menuju ke desa Kemumu, dan desa Sumberjo ini akan kita lewati ya teman-teman, sekitar beberapa meter lagi teman-teman. Memang desa Sumberjo ini agak sedikit panjang ya, agak sedikit luas, tapi sebentar lagi kita akan tiba di desa Kemumu. Karena untuk menuju ke Kota Hargamakmur dari desa Talang Rendah itu kita melewati beberapa desa seperti desa Sumberjo ini, Kemumu, ada Tebing Kaning, ada Tanjung Raman, ada Gunung Alam, dan sampailah kita di desa Karangsuci ya teman-teman. Kalau kita lewat jalur 2, kalau kita lewat jalur belakang ada desa Lubuk Saung, ada desa apa lagi? Ya udah, Karangsuci. Nah teman-teman, ini kita hampir sampai di perbatasan desa Sumberjo dan desa Kemumu. Biasanya di sini ya teman-teman, itu hari Selasa kalau nggak salah. Nah di sini pasar teman-teman, biasanya hari Selasa kalau nggak salah ya.
itu pasar di Desa Kemumu. Jadi pas hari itu sangat ramai teman-teman. Lewat aja susah pagi-pagi. Kalau mau lewat itu yang kalau nggak macet itu sekitar jam 10-an ke atas teman-teman. Itu sudah sepi itu pasarnya. Sudah pada bubar teman-teman. Oke, kita di Desa Kemumu dan di sini bisa kita lihat bersama-sama di sebelah kanan ada TPU, tempat pemakaman umum yang ada di Desa Kemumu ini teman-teman. Nah, di Desa Kemumu inilah ada tempat wisata yang namanya Desa Palak Siring. Tempat wisata Palak Siring, Kelurahan Kemumu. Dan juga di sana ada pertumbuhan bunga rafflesia teman-teman. Di mana bunga rafflesia ini adalah identik dengan Bengkulu, simbol dari kota Bengkulu ya teman-teman. Nah, salah satu habitat yang ada di Palak Siring Kemumu ini teman-teman. Biasanya itu sering mekar di sana teman-teman ya. Sering tumbuh dan mekar di tempat wisata Kemumu ini teman-teman. Nah, itu biasanya musim-musiman teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa melihat bunga itu mekar di hari-hari biasa. Ya, seperti itulah pokoknya teman-teman. Nah, kita masih dalam perjalanan menuju desa Desa Tebing Kaning, tapi masih sangat jauh ya teman-teman. Masih sangat jauh. Nah, teman-teman yang berada di Desa Kemumu, boleh dong komen-komen rumahnya yang mana, di pinggir jalan atau masuk dalam gang, biar nanti kita lebih dekat ya teman-teman. Ya, bisa berkomunikasi bersama ya teman-teman di kolom komentar. Nah, rumahnya yang mana ya, yang ungu atau yang pink atau yang merah ataupun yang kuning ya teman-teman. Untuk perjalanan dari Desa Telah Rendah ke Kota Argamakmur, saya kurang paham membutuhkan waktu berapa menit ya teman-teman. Tapi setahu saya itu tidak lebih dari 30 menit teman-teman. Itu santai teman-teman. Nah, jika kita cepat gas biasanya bisa sampai 10 menitan teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di yang sering viral ya teman-teman, yaitu persawahan Kemumu. Nah, di sana nanti banyak tempat-tempat orang mandi, ngadem, dan TP-TP ya teman-teman. Khususnya untuk anak-anak muda itu banyak yang TP-TP di sana teman-teman. Yaitu tebar-tebar pesona ya teman-teman. Jadi keingat masa dulu juga sering begitu ya teman-teman, sering nongkrong sama teman-teman, mandi ya teman-teman ya. Mantap, ini ada puskesmasnya ya teman-teman, Masya Allah. Dan yang saya sedikit bingung teman-teman, nah di sini sebentar lagi itu ada tempat pemandian, ada air. Nah, itu disebut dengan, nah di sini ya teman-teman, itu disebut dengan air goreng. Kok bisa disebut dengan air goreng? Memang airnya digoreng dulu atau gimana ya teman-teman? Saya kan bingung jadinya. Nah, teman-teman yang bisa menjawab itu silakan komen-komen di kolom komentar ya, agar saya tidak bingung lagi. Kok bisa disebutkan dengan air goreng sedangkan airnya sangat dingin teman-teman. Ya, itu kan asli dari pegunungan ya teman-teman, dari perbukitan. Ya wajar saja kalau dingin, segar dan jernih ya teman-teman, Masya Allah. Tapi kok bisa disebut dengan air goreng? Bingung saya teman-teman. Nah, di sini banyak orang-orang lagi mandi, lagi nyuci motor, nyuci mobil, karena memang di sini banyak tempat-tempat untuk mandi dan bersih-bersih, cuci motor atau cuci mobil ya teman-teman, bisa. Dan di sana ada juga rumah ya teman-teman di tengah sawah, Masya Allah ya, enak sekali itu.
Oke, inilah kita lagi di persawahan Kemumu ya teman-teman. Di sini pemandangannya kurang bagus. Yang bagus itu ketika musim tanam tiba ataupun ketika musim mau panen teman-teman. Kalau yang lebih bagus itu ketika musim tanam padi. Nah itu bagus teman-teman, Masya Allah, cantik sekali pemandangannya. Nah seperti yang sebelah kiri ini, nah itu baru selesai dibajak ya teman-teman. Sebentar lagi masuk ke musim tanam ya teman-teman. Masya Allah, itu sangat cantik nanti pemandangannya, sangat enak, segar juga kelihatannya ya teman-teman ya. Oke, gas, kita akan menuju desa Tebing Kaning. Nah, Tebing Kaning. Kalau bahasa kami tebing itu ya sama-sama kita tahu tebing itu ya tanjakan tebing. Nah kalau untuk kaningnya saya nggak tahu ya teman-teman, kaning itu artinya apa. Mungkin teman-teman yang dari desa Tebing Kaning bisa menjelaskan apa sih itu tebing kaning. Apa dulu di sana ada tebing? Apa ada yang nama orangnya Kaning? Atau kaning itu berbentuk hewan kah? Atau hanya sebutan saja begitu ya teman-teman? Kita kurang paham ya teman-teman. Nanti biarlah teman-teman kita yang menjawab, teman-teman kita yang berada di desa Tebing Kaning sana ya teman-teman. Masya Allah. Nah ini kita masih di area persawahan Kemumu. Teman-teman, video ini akan menjadi sebuah video yang sangat menyimpan banyak memori atau kenangan ya teman-teman. Karena video ini kita rekam pada pada akhir tahun 2025 ya teman-teman, tepatnya di bulan Desember. Nah nanti 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita bisa melihat perbedaan dari desa di sini di tahun 2025 ini dan 15 tahun ke depannya seperti apa perubahannya. Masya Allah ya teman-teman, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang dahulu kala. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa support channel ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di desa Tebing Kaning. Nah desa Tebing Kaning ini banyak sekali gang-gang yang masuk ya teman-teman. Gang-gangnya banyak juga penduduknya, ada juga sekolah dasarnya di dalam gang ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Tebing Kaning ini juga banyak dari suku Jawa ya teman-teman, tapi memang sekarang itu banyaknya sudah campur teman-teman. Ada yang suku Jawa, Sunda, Rejang, mungkin Batak juga teman-teman, ada suku Padang. Kalau suku Padang itu biasanya, orang Padang itu biasanya banyak di daerah pasar ya teman-teman, di perkotaan. Karena memang mereka menggaleh ya teman-teman, menggaleh berdagang teman-teman. Masya Allah ya. Itu ada kantor desanya tadi sebelah kiri ya teman-teman, samping tenda. Mungkin ada acara apa, saya kurang tahu ya teman-teman. Oke, kita gas lagi ya teman-teman. Masya Allah, kita motoran di jalan seperti ini sangatlah enak ya teman-teman. Apalagi cuaca yang sangat mendukung, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak hujan juga maksudnya ya teman-teman. Tapi memang karena ini masih di pagi hari ya teman-teman. Ini sekitar jam 8 teman-teman, jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi teman-teman. Nah, kita masuk atau memasuki desa Tanjung Raman. Nah, di sebelah kanan itu ada kafe ya teman-teman, kafe Sawah Resto. Namanya Sawah Resto ya teman-teman, Masya Allah. Dan sebentar lagi kita akan sampai di pusat perkotaan Kota Argamakmur ya teman-teman. Tapi masih banyak desa yang kita lalui. Ada desa Tanjung Raman, desa Dataruyung, desa Gunung Alam nanti ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ada simpang ke desa apa ya,
Sidodadi atau Kalangcongok. Kalangcongok apa? Iya kah? Desa apa di dalam sana ya teman-teman? Lupa saya. Yang pasti bisa ke Gunung Nusar, bisa ke Ramagung kah? Oke, kita terus saja ya teman-teman. Kita belok kiri, kita lewat dari jalur 2. Ini jalur 2 ya teman-teman. Masya Allah ya. Kita sudah sampai di jalur 2 desa apa ya? Dataruyung mungkin ya teman-teman ya. Desa Dataruyung. Kita lagi di desa Dataruyung. Oke, Masya Allah. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat ada mobil yang banyak yang ngantri ya teman-teman. Nah, ini ngantri bahan bakar solar ya teman-teman. Memang di Bengkulu Utara ini saya kurang paham juga ya. Minyak itu perasaan langka, terus kurang, terus. Nah, coba lihat teman-teman, ini kondisinya, yang ngantri gimana sepanjang itu, minyaknya belum ada juga seperti solar ya teman-teman. Kok bisa? Maksud saya itu kok nggak ada perubahan dari waktu ke waktu, ngantrinya panjang terus, susah, bahan bakarnya susah masuk ya teman-teman. Entah kenapa ya, kita juga kurang paham ya teman-teman ya. Yang kita kasihan itu sama yang profesinya sebagai sopir teman-teman, sopir truk yang ngangkut pasir atau bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Nah, mereka kan mengandalkan mobil mereka, mengandalkan minyak. Tapi kalau bahan bakarnya tidak ada, bagaimana mereka mau bekerja teman-teman? Nah, ikut ngantri itu seharian. Coba bayangkan seharian mereka ngantri, tidak ada pemasukan, yang adanya pengeluaran teman-teman. Sedangkan anak istri di rumah mau dinafkahi. Nah, waktu terbuang sia-sia dengan ngantri. Kadang-kadang bisa berhari-hari ya teman-teman. Masya Allah. Gak tahu saya bagaimana kondisi di Bengkulu Utara ini ya. Insya Allah doa kita bersama kedepannya ada perubahan ya teman-teman. Minyak lancar dan segala macamnya juga diikutkan lancar ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Insyaallah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, di sini ada sebuah kampus saya juga ya teman-teman dulu. Namanya Universitas Ratu Samban. Nah, itu teman-teman bisa lihat kampus biru ya teman-teman. Masya Allah, bagus sekali ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Itu adalah universitas teman-teman, Universitas Ratu Samban. Teman-teman yang ingin kuliah di sana ya sudah, nggak apa-apa, kuliah aja, daftar saja ya teman-teman. Teman-teman, di sini ada apa itu ya, rumah dinas balai ini ya, balai bupati ya, rumah dinas bupati apa balai ini bupati. Dan ini ada Tugu Amanah teman-teman. Kalau dulu namanya Tugu Seksi, sekarang sudah berubah menjadi Tugu Amanah. Masya Allah. Dan di sini banyak perkantor-kantoran ya teman-teman. Ada gedung DPR. Nah, itu gedung bupati. Ada gedung olahraganya juga teman-teman. Dan sampailah kita di Taman Kota Arga Makmur ya teman-teman. Ini Taman Alun-Alun Rajo Malim Paduko. Nah, ini baru setelah direhab ya teman-teman. Karena kemarin sempat direhab, Masya Allah ya. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Nah, biasanya ini kalau malam teman-teman banyak lampu-lampu yang ada di lingkaran itu dan juga di tiang-tiang itu teman-teman. Masya Allah ya. Jadi kalau malam itu lebih mewah teman-teman ya. Nah, kelihatannya lebih rancak bana kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Kita lewat bundaran ya teman-teman. Kita lewat bundaran Kota Arga Makmur. Masya Allah.
ini teman-teman bundaran Kota Argamakmur. Masya Allah, luas sekali ya teman-teman. Dan pemandangannya juga banyak ya teman-teman. Masya Allah ya, tabarakallah. Beginilah suasana Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Masya Allah. Nah, ini kita menuju jalan ke arah pasar ya teman-teman. Dan teman-teman bisa dilihat di sini di sebelah kiri ini teman-teman. Nah, itu ada gedung 2 tingkat. Ini adalah minimarket Mata Air ya teman-teman. Adalah minimarket terbesar, salah satu minimarket terbesar yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Di sana harganya sangat murah-murah ya teman-teman, dan super lengkap teman-teman. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ingin belanja boleh datang ke minimarket Mata Air ya teman-teman. Masya Allah. Nah teman-teman, di atas sini nanti itu ada pasar teman-teman. Nah, untuk jalannya di sini ada simpang sebelah kiri, masuk saja ke sebelah kiri teman-teman. Nanti kita ketemu pasar. Nah, itu pasar ya teman-teman ya. Dan ini adalah terminal teman-teman. Nah, terminal dulu, terminal entah kalau sekarang. Oke teman-teman, kita hampir sampai. Jadi kita tidak pulang ke rumah ya teman-teman, kita langsung ke apotik saja. Kita langsung buka apotik ya teman-teman, karena memang saya sudah membawa kuncinya. Dan tadi kita dari desa ya teman-teman, dari dusun. Jadi kita langsung saja ke apotik ya teman-teman. Masya Allah. Dan inilah kita sudah sampai di apotik Mata Air teman-teman. Masya Allah. Jadi itu sedikit, itulah teman-teman video kita.